Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah sistem manufaktur, khususnya tentang pengantar sistem manufaktur ya. Mungkin kalau yang terlintas pertama kali di pikiran teman-teman kalau manufaktur itu adalah bagaimana kita produksi barang, tentang pabrik gitu aja kali ya. Tapi kalau sebenarnya kita belajar lebih lanjut, sistem manufaktur itu ternyata lebih kompleks daripada itu. Mulai dari bagaimana kita memilih vendor atau memilih supplier, bagaimana kita menentukan bahan baku atau raw materialnya, bagaimana kita melakukan proses pemindahan itu baik dari supplier ke pabrik kita itu bagaimana, kemudian bagaimana kita melakukan proses produksi, metode yang seperti apa yang akan dilakukan, bagaimana tentang tata letak fasilitas yang akan digunakan, kemudian juga bagaimana tentang merampingkan sistem kerja kita supaya lebih efisien. Kemudian itu juga tentang bagaimana kita memastikan bahwasanya barang ataupun produk yang kita buat itu sampai kepada tangan customer. Jadi kalau kita lihat dalam big picture-nya tentang sistem manufaktur tuh sebenarnya cukup luas ya. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit membahas mengenai tentang dalam material ini sedikit membahas tentang beberapa part atau beberapa subbab yang enggak semua mungkin yang saya akan bahas tentang sistem manufaktur sendiri. Contohnya seperti automation, how to build automated equipment. Jadi kalau kita lihat di UMKM katakanlah, itu kan kebanyakan masih manual ya, masih berbasis pada rumah tangga, bisnis rumah tangga. Tapi kalau kita lihat skala yang besar seperti skala internasional itu kan sudah dia menggunakan mesin yang otomatis, yang udah terautomasi. Kemudian kita juga akan nanti belajar tentang material handling. Ini bagaimana sequence activity atau aktivitas yang berurutan to make sure things deliver to customer. Jadi tentang material ini belajar lebih tentang kepada bagaimana sebuah proses itu mulai dari pemilihan bahan baku sampai dengan proses pembuatan sampai dengan proses pengiriman atau kita memastikan pengiriman tersebut sampai kepada tangan customer. Nanti kita juga belajar itu tentang di dalam sistem manufaktur ini. Kemudian yang ketiga tentang manufacturing system, sistem manufakturnya ini. Jadi lebih ke core-nya. Nanti kita akan belajar di sini bagaimana sebuah sistem itu sudah terintegrasi dan terkoordinasi. Kemudian dalam sistem manufaktur juga ada tentang membahas tentang quality. Mungkin kalau quality ini nanti kita hanya bahas sedikit ya, karena kan kalau ranahnya sistem manufaktur ini kita cuma sekedar tahu aja kualitas tuh dalam sistem manufaktur itu porsinya seberapa. Jadi kalau di kualitas itu lebih how to achieve high quality and meet customer expectations. Jadi bagaimana kita mendapatkan kualitas yang bagus dan itu memenuhi dengan keinginan daripada konsumen. Kemudian juga kita akan membahas tentang flexible manufacturing. Ini bagaimana kita berkompetisi apabila kategori produk yang kita buat itu adalah low atau high atau mungkin campuran atau low dan high ya, mix produk. Kemudian kita juga akan belajar tentang mengenai lean manufacturing atau manufaktur ramping kalau bahasa Indonesianya. Jadi bagaimana high efficiency itu bisa tetap diperoleh dengan low waste atau dengan sedikit waste. Waste itu hal-hal yang tidak perlu ya, hal-hal yang sia-sia untuk dilakukan. Jadi bagaimana kita mereduce waste minim mungkin sehingga kita bisa menciptakan value added kepada barang yang kita buat itu lebih banyak, seperti itu. Jadi mungkin kita akan belajar daripada 6 subbab ini. Nanti dalam 6 pertemuan berikutnya nanti akan saya bahas satu-satu. Mungkin juga nanti pada pertemuan ke-8 atau 9 mungkin ada tambahan lagi tentang sistem manufaktur yang berkaitan dengan sistem manufaktur. Tapi nanti core-nya adalah kita belajar di sini ya, di manufacturing systemnya dan juga di material handling serta di sini ya.
Oke, sekarang kita masuk ke definisi sistem manufaktur. Jadi sistem manufaktur mempunyai definisi sebagai keseluruhan entitas yang bekerja dalam suatu aturan tertentu untuk mengubah resource atau sumber daya, baik itu material, baik itu modal atau uang, baik itu tenaga, energi, dan keterampilan untuk menjadi produk, baik itu berupa barang ataupun jasa yang dapat dijual oleh perusahaan dengan melakukan proses produksi tertentu untuk meningkatkan added value suatu resources atau meningkatkan value added suatu resources ya. Ini definisi ini dikatakan oleh Winyo Subroto pada tahun 2006. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Jadi kalau kita katakanlah kita membuat startup ya. Startup itu kan kita tidak merubah bentuk apapun gitu. Maksudnya kita tidak menawarkan produk jadi, tapi kita menawarkan jasa. Tapi bagaimana kita menghubungkan antara driver, katakanlah saya mengambil ilustrasi sebagai Gojek ya, startup Gojek itu. Kan kalau Gojek itu kan kita hanya menyediakan layanan di mana konsumen yang membutuhkan mobilisasi untuk berpindah dari satu titik ke titik lain, dan juga kita mengakomodir untuk bertemu driver Gojeknya yang dimana dia membutuhkan uang untuk bekerja. Dia di sini punya kendaraan. Nah, peran startup di sini sebagai mediator ini yang juga bisa menambah value added daripada sebuah perusahaan, company. Jadi kalau kita bilang sistem manufaktur itu melulu tentang barang, ternyata enggak. Ternyata dia juga berkaitan dengan jasa. Contoh simpelnya aja seperti Gojek tadi ya. Sedangkan kegiatan menambah daya guna benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Nah ini contohnya bisa sangat banyak ya. Misalkan kayak mobil, produksi HP. Jadi ini barang-barang yang tangible. Sementara yang kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubahnya itu yang intangible. Misalkan juga katakanlah kita membuat startup marketplace. Contoh saya seperti Tokopedia ataupun Shopee. Di situ kita cuma mempertemukan antara pembeli dan penjual. Nah, kita ngambil fee-nya dari situ, kita mendapatkan income-nya itu dari situ. Tapi tanpa kita melakukan adanya intervensi atau merubah benda produk-produk yang dijual daripada penjual tadi, ya kan? Nah, cuman kita how to build the system-nya ini aja tanpa merubah barang ataupun produk yang dijual dari penjualnya tadi ke pembeli. Nah, itu kan sebenarnya juga menambahkan value added cuman dengan cara yang berbeda. Ya, kalau disuruh kasih contoh tentang menambah daya guna barang yang jasa, contohnya startup seperti Gojek, kemudian seperti Tokopedia ataupun seperti Shopee dan sebagainya. Kalau kegiatan menambah daya guna barang dengan merubah bentuknya ini benda-benda yang tangible ya, seperti handphone, kemudian HP, laptop, kemudian seperti mobil, sepeda motor dan sebagainya. Oke, kalau definisi sistem manufaktur sendiri, menurut De Garmo, manufacturing is economic terms for making goods and services available to satisfy human wants. Jadi manufaktur di sini adalah sebuah term dalam bentuk ekonomis untuk membuat barang dan jasa supaya itu tersedia dalam rangka to satisfy human wants. Jadi untuk memenuhi kepuasan daripada keinginan dari manusia. Ini menurut De Garmo. Jadi sebenarnya kurang lebih sama. Cuman ini kalau disimplifikasi definisinya seperti itu. Nah sebenarnya sistem manufaktur ini merupakan salah satu bentuk dari the whole subject tentang sistem produksi ya. Jadi kalau sistem produksi sendiri itu merupakan kumpulan orang-orang, peralatan, dan prosedur yang diselenggarakan untuk mencapai operasi manufaktur perusahaan. Di mana dalam sistem produksi sendiri ini ada yang namanya fasilitas dan juga ada MSS. Nah, fasilitas sendiri itu contohnya seperti pabrik,
peralatan, baik itu permesinan, fasilitas lain, tentang bagaimana fasilitas tersebut terorganisir. Atau bisa plan layout, ya, tata letak fasilitasnya. Kemudian kalau MSS sendiri atau Manufacturing Support System itu merupakan satu kesatuan set secara prosedural yang digunakan dalam suatu perusahaan dalam memanage produksi dan untuk menyelesaikan permasalahan teknis dan logistik tentang material handling, bagaimana alur produksi dan teknis dilakukan dalam pabrik, dan memastikan produk sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Jadi kalau kita bicara MSS ini banyak kaitannya tentang cara berproduksinya, cara manajemen produksinya, kemudian teknis pelaksanaan operasionalnya, kemudian kualitasnya. Nah, kalau kita MSS ini banyak ya, Pak. Nah, kalau dalam bagan sendiri, dalam sebuah sistem produksi, jadi ini sebenarnya saling berkaitan ya satu sama lain. Dimana jadi dia bisa berdiri sendiri. Sebuah production system itu pasti membutuhkan fasilitas dan juga MSS. Nah, dimana nanti fasilitas itu juga berkaitan tentang mendukung adanya sebuah proses manufaktur atau sistem manufaktur itu terjadi. Dimana fasilitasnya terdiri dari alat dan juga pabrik secara bentuknya, bentuk tangible-nya. Sedangkan manufacturing sistemnya ini lebih kepada bagaimana prosedurnya, teknisnya, kemudian orang-orangnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bicara tentang proses produksi dan sistem produksi. Jadi kalau sistem produksi itu the whole-nya kita bisa dijadikan sebagai sistem produksi. Nah, ini mulainya dari customer ya. Jadi mulai dari customer, kemudian kita lakukan. Nah, per satu ini merupakan proses yang harus dilalui sebelum sebuah produk itu tercipta. Jadi mulai dari conceptual design, kemudian produk konsep, market forecast, market research tentang bagaimana apa sih yang diinginin oleh konsumen, kemudian bagaimana ini kira-kira proyeksi ke depannya tentang produk yang akan dibuat, kemudian konsep desainnya seperti apa, produk konsepnya seperti apa. Nah, kemudian diturunkan lagi ke produk desain. Dari konsep dan produk konsep tadi diturunkan ke produk desain, itu tentang mengisi tentang bagaimana spesifikasi developnya seperti apa, industrial desainnya seperti apa, R&D-nya seperti apa, prototype-nya seperti apa. Nah, kemudian setelah produk desain dilakukan lagi produk preparation-nya. Terus setelah dilakukan produk preparation, dilakukan proses planning, proses R&D, processing parts manufacturing sensing and correction. Jadi misalkan sini misalkan ada kalau mungkin dulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan manufaktur automobil ya. Jadi sebelum mass production atau produksi massal sebuah mobil itu biasanya ada koreksi ataupun ada development. Jadi sebelum melakukan produksi massal itu ada step-stepnya. Stepnya itu adalah trial dulu. Jadi trial 1, trial 2, trial 3, kemudian sebelum mass production dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh biasanya ada misalkan adakanlah design change atau perubahan desainnya. Kemudian ada juga mungkin ada improvement tentang bagaimana misalkan ukuran apa ya? Ukuran handling mungkin pada stage-nya itu dirubah atau ukuran tinggi jok itu dirubah. Kemudian mungkin untuk kualitas bahan material joknya itu dirubah dan sebagainya itu mungkin saja terjadi. Jadi di sini terjadi adanya corrective action. Kemudian ada juga production control, di mana ini untuk mengontrol baik itu raw materialnya maupun baik itu mengontrol supaya kita tidak mengalami shortage atau kekurangan dalam proses produksi. Jadi dari pihak mana PC production control itu pas memastikan bahwasannya material atau part yang dibutuhkan itu tersedia pada saat proses produksi tersebut berlangsung. Kemudian setelah dilakukan production control, barang jadi, dilakukan shipping dan inventory. Kemudian di sini udah masuk kepada proses penjualan ya, sales, customer service, dari kemudian kembali lagi customer. Jadi saat kita hendak mengeluarkan barang, kalau kita berbicara manufaktur itu umumnya adalah berbicara tentang barang jadi ya.
barang jadi, barang tangible. Kalau berbicara tentang teknik mesin juga, spesifiknya biasanya tentang hal-hal yang berbau tentang adanya permesinan seperti kendaraan bermotor atau mungkin kendaraan bermotor, electronic device dan lain sebagainya. Jadi pasti awal itu mulai dari customer. Bagaimana kita melakukan market research tentang apa sih kebutuhan masyarakat ini yang sekiranya belum ada dan perlu untuk diadakan, atau mungkin apa sih tentang keadaan ataupun barang yang sudah ada tapi perlu di-improve atau perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Nah, ini pasti berawal dari customernya. Seperti halnya kalau kita bicara tentang handphone ataupun mungkin mobile phone ya, itu kan pasti ada update terbarunya tentang dengan spesifikasi yang tentu lebih bagus daripada tahun ke tahun, dengan harga yang terus bersaing kan. Nah, itu salah satu bentuk contoh bagaimana sebuah sistem produksi, proses dan sistem produksi tersebut dilakukan. Dengan adanya improvement HP setiap tahunnya, itu menjadi contoh bagaimana sebuah proses dan sistem produksi tersebut berlangsung. Oke, kita masuk ke manufacturing system ya. Jadi manufacturing system tadi kalau kita dilihat di sini, yang berupa integration, and kita berbicara tentang integrasi dan koordinasi. Apa sih integrasi? Apa itu koordinasi? Integrasi itu merupakan satu kesatuan yang terhubung satu sama lain. Jadi satu kesatuan sebuah proses produksi yang bisa terhubung satu sama lain dengan koordinasinya. Jadi kalau menurut Groover dalam buku yang berjudul Automation, Production System dan Computer Aided Manufacturing atau CAM, jadi, we define a manufacturing system to be a collection of integrated equipment and human resources whose functions is to perform one or more processing and or assembly operations on a starting raw material part, and set of parts. The integrated equipment includes production machines and cut tools, material handling, work positioning devices, and computer systems. Human resources are required either full-time or periodically to keep the system running. Jadi di sini saya coba artikan. Jadi menurut Groover, jadi sistem manufaktur itu adalah sebuah koleksi yang terintegrasi antara peralatan dan human resource, sumber daya manusia, di mana integrasi dua hal ini berfungsi untuk melakukan satu atau lebih one or more processing or assembly, satu atau lebih proses perakitan atau lebih satu atau lebih proses perakitan yang berawal dari raw material, yang berawal dari bahan baku, kemudian partnya, kemudian set of part, mungkin ini bisa jadi beberapa part ya, satu kesatuan tersebut, dari satu kesatuan tersebut, sehingga the integrated equipment includes production machines and tools. Jadi equipment yang sudah diintegrasi itu juga sudah termasuk daripada mesin produksi dan juga peralatan, material handlingnya juga, dan juga work positioning device. Ini banyak ya, kalau integrated equipment itu sudah termasuk apa saja. Jadi mulai dari permesinannya, kemudian material handlingnya, work positioning device, kemudian computer system. Jadi kalau di sebuah pabrik atau manufaktur itu biasanya dia juga menerapkan adanya SAP ya. SAP itu saya lupa singkatannya, bentar. System application and processing. System application and processing. Jadi misalkan proses inventory ya. Proses inventory, seberapa banyak kuantitas inventory untuk part tersebut harus dicadangkan. Itu biasanya sudah ter-record atau
Sorry, saya bahasanya pakai bahasa Inggris Indonesia ya, soalnya lebih mudah menggunakan, kadang beberapa istilah belum menggunakan bahasa Inggris, jadi terrecord atau terekam dalam sebuah sistem. Sistemnya juga sudah terkomputerisasi. Nah, bagaimana menentukan itu kita bahas dalam PC ya, production control tadi. Kemudian untuk berapa banyak barang atau produk yang harus kita buat itu biasanya juga udah termasuk dalam SAP, tentang bagaimana forecast dari sales itu nanti dengan mempertimbangkan banyak kriteria atau banyak faktor. Nah, itu juga biasanya sudah terintegrasi di komputer sistem. Jadi kenapa komputer sistemnya juga sangat penting dalam mendukung sebuah sistem manufaktur yang baik. Kemudian human resources are required either full or periodically to keep the system running. Jadi walaupun katakanlah kita bilang fully otomatis, itu tetap harus ada campur tangan daripada human resources, atau tetap harus ada campur tangan dari sumber daya manusia yang dibutuhkan baik secara full time ataupun secara periodik. Biasanya kalau yang sistem otomatis itu setup-nya itu yang menggunakan manusia, kemudian setelah runningnya itu nanti mesin yang melakukan itu semua, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita mengandalkan mesin 100% ya. Kemudian automation. Tadi kita membahas tentang automation, tentang how to build automated equipment. Jadi dalam otomasi ini biasanya ada 3 jenis. Yang pertama manual work system, automated system, worker machine system. Jadi yang dikatakan otomasi di sini seorang pekerja yang manual ya, sama melakukan suatu atau lebih dari satu tugas pekerjaan tanpa pemesinan yang canggih atau menggunakan daya, terkadang menggunakan tangan sebagai alatnya. Nah, ini biasanya terjadi pada UMKM, katakanlah UMKM batik tulis tangan ya, kemudian UMKM mungkin dodol ya, kemudian UMKM makanan daerah seperti itu. Jadi dia menggunakan tangan sebagai alat dan mungkin menggunakan equipment atau peralatan yang sederhana. Nah, ini dikatakan sebagai manual work system. Kemudian semi, yang di sini karena worker machine. Jadi seorang pekerja itu mengoperasikan mesin yang menggunakan daya. Jadi ada listrik, ada energinya. Contohnya seperti halnya laundry. Ya, laundry. Saya contohin jasa seperti laundry, kemudian ojek online. Kemudian contoh yang lain seperti pengecatan mobil. Nah, di sini semi ya, dia menggunakan peralatan yang menggunakan listrik dan juga menggunakan daya. Kemudian ada lagi yang automated system. Yang automated system itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh mesin tanpa partisipasi langsung atau campur tangan manusia, mulai dari raw material hingga barang jadi. Nah, biasanya walaupun automated mesin di sini dia tetap menggunakan settingan dari manusia. Jadi setupnya itu di set dulu dari manusia seperti apa nanti. Kita misalkan hendak melakukan molding atau pembentukan bodi atau sasis mobil. Nah, ini setupnya biasanya tetap dari manusia dahulu, habis itu dilakukan moldingnya tadi. Walaupun itu cuma satu klik katakanlah jadi sampai finish good-nya. Nah, tapi dikatakan tetap di sini merupakan automated systemnya. Nah, jadi ini merupakan automation. Kemudian kita masuk ke untuk komponen sistem manufacturing sendiri. Nah, ini
ternyata juga merupakan ada production machine, merupakan mesin produksi, kemudian computer system yang SAP tadi, kemudian ada lagi human resources, sumber daya manusianya, dan material handling. Material handling itu sebenarnya perpindahan barang mulai dari raw material, mulai dari bahan mentah atau bahan baku sampai dengan barang jadinya hingga ke tangan customer atau ke tangan konsumen. Nah, di sini kalau kita lihat material handling itu merupakan sistem yang meliputi aktivitas perpindahan suatu material dengan metode yang benar yang sesuai dengan material yang digunakan untuk memindahkan material atau work in process atau barang setengah jadi atau produk jadi, ya. Ini work in process itu barang setengah jadi, material ini barang mentah, atau produk jadi atau finish good-nya, antara pemesinan, antara workstation atau stasiun kerja, dan support system. Nah, biasanya dalam material handling itu kita mengolah istilah loading dan unloading. Di loading itu proses pengepakan atau memasukkan barang kepada kendaraan, kemudian unloading itu proses penurunan atau penurunan barang dari sistem transportasinya tadi. Kemudian adalah positioning, di mana untuk menentukan letak barang. Misalnya kalau kita lihat di proses seperti JNE, JNT, ataupun proses pengiriman yang lain, itu kita biasanya ada namanya tracking, ya. Tracking barang kita sampai semana. Nah, ini bisa dikatakan sebagai positioning. Kemudian untuk ada transporting, ini proses pemindahan barang. Ini dalam apakah menggunakan kargo, ataukah menggunakan truk, ataukah menggunakan kurir yang motor dan sebagainya. Dan ini juga ada tentang temporary storage. Temporary storage itu adalah pergudangan sementara. Artinya kita seperti halnya kalau kita kasih contoh seperti spare part, ya. Spare part itu merupakan temporary storage karena diproduksi itu merupakan khusus untuk apabila part-part yang diproduksi dalam produksi tersebut mengalami permasalahan. Sepertinya kalau saya kasih contoh seperti layar HP yang rusak katakanlah, itu kan perlu diganti, atau layar HP yang pecah diganti. Nah, ini merupakan temporary storage. Ya, kalau kita lihat tadi di awal, material handling ini merupakan aktivitas sequence atau aktivitas yang berurutan to make sure things delivered to customer. Jadi merupakan sebuah aktivitas yang berurutan di mana tujuan akhirnya adalah sampai mendeliverikan atau mengantarkan barang tersebut sampai dengan tangan konsumennya. Oke, kita masuk subbab yang berikutnya, ini tentang quality atau kualitas. Jadi apa itu kualitas? Jadi menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. Ini secara definitifnya seperti itu. Tapi kira-kira bagaimana kualitas itu dibentuk? Bagaimana kita membuat suatu kualitas bentuk? Kemudian siapa dan untuk siapa? Jadi ini beda, ya. Siapa dan untuk siapa yang menetapkan baik tidaknya kualitas tersebut. Kemudian juga menjadi pertanyaan adalah kapan dan di mana kontrol kualitas tersebut dilakukan. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini mungkin secara singkat karena tentang kualitas sendiri itu sebenarnya ada mata kuliah sendiri, ini tentang QC ataupun tentang standarisasi dan kontrol kualitas atau teknik pengendalian kualitas juga termasuk dalam salah satu bentuk QC, dalam bentuk big picture-nya quality, ya. Jadi kalau kita lihat di awal tadi, apa itu kualitas? Itu bagaimana kita memperoleh kualitas dari suatu produk itu tinggi
dan meet the customer expectation atau sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dari konsumen. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian masuk kita ke flexible manufacturing. Yang nanti akan lebih dalam di sini juga. Ini merupakan sistem manufaktur yang memiliki kemampuan tinggi dalam hal beradaptasi dengan perubahan part atau produk tanpa adanya interupsi waktu yang berarti dalam proses produksinya. Nah, jadi kategori flexible manufacturing di sini ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu identifikasi work unit yang berbeda dilakukan secara keteknikan sehingga sistem secara otomatis dapat mengenali perubahan produk style dengan cepat dan dapat mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua bisa juga change over yang cepat terhadap operating procedure. Ya, jadi jika terjadi change over, maka seluruh part dan mesin akan mengalami perubahan prosedur operasional. Hal ini harus mampu ditangani dengan cepat. Atau yang ketiga adalah change over yang cepat terhadap physical setup. Jadi jika terjadi change over, maka terjadi beberapa perubahan pada setting pada part atau mesin. Hal ini dapat diatasi dengan membuat standar setup untuk setiap jenis changeover. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi kalau kita lihat flexible manufacturing tadi adalah lebih kepada bagaimana untuk berkompetisi apabila produk yang kita hasilkan itu dia adalah low demand atau mungkin high demand atau mix. Jadi untuk beberapa tipikal itu kan biasanya ada yang spesifik di mana ada yang custom katakanlah. Untuk produksi yang custom ini kan kita nggak bisa menerapkan setting secara massal gitu loh. Paham ya? Jadi untuk hal yang custom itu kita butuh untuk satu hal tersebut atau mungkin few atau mungkin nggak banyak ya. Jadi kalau yang high, nah ini kita butuhnya produksi massal seperti halnya kalau kita produksi bahan baku kita masih produksi seperti pasta gigi atau kita produksi sabun, kita produksi air mineral. Nah itu kan produksinya akan terus berjalan ya, selama per detik itu harus ada berapa ratus atau mungkin berapa ribu produk yang harus kita hasilkan. Nah di situ settingannya bisa satu kali setting, kemudian kita bisa lakukan produksi massal atau mungkin mix. Jadi mungkin ada tipikal barang di perusahaan kita yang dia memerlukan custom dan ada yang juga memerlukan mass production sehingga high demandnya tinggi. Nah itu bagaimana kita melakukan strategi-strategi tersebut untuk bisa tetap berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain. Oke, terus yang terakhir kita akan belajar tentang lean manufacturing. Jadi lean manufacturing itu adalah suatu upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menghilangkan pemborosan atau waste yang terjadi di suatu perusahaan industri dan meningkatkan nilai tambah atau value added dari produk atau barang dan jasa agar memberi nilai kepada pelanggan. Nah, kalau kita lihat high efficiency, low waste. Goalsnya di sini. Jadi bagaimana kita memperoleh efisiensi yang tinggi. Efisiensi yang tinggi itu kita bisa ukur dari mana? Kita bisa ukur dari input dan outputnya. Katakanlah kalau secara rough ya, secara kasar saya ngitung, katakanlah saya inputkan 1, kemudian keluar 1, itu kan hal yang wajar. Ya, ini hal yang normal. Tapi kalau misalnya saya inputkan 0,8 tapi bisa memperoleh 1, ini efisiensinya tinggi. Karena kita bisa memperoleh lebih daripada apa yang bisa kita inputkan. Kemudian kalau kita inputkan 1,5 tapi dapatnya 1, ini kan waste, terjadi dari banyak waste. Kemudian tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya bisa banyak. Mungkin bisa waktu pengerjaan ya. Jadi ini melulu nggak
tentang produk ya, maksudnya tentang secara tangible produk seperti apa, tapi ukuran high efficiency itu seperti apa itu bisa katakanlah waktu, kemudian efisiensi tenaga kerja, kemudian juga kita bisa lihat tentang pengelolaan dananya. Nah itu bisa dikategorikan sebagai indikator-indikator yang bisa dihitung untuk melihat efisiensi. Kemudian low waste atau sedikit pemborosan. Nah sebenarnya ini dikembangkan dulunya oleh TPS ya, Toyota Production System, di mana lean manufacturing ini dia mengakomodir bagaimana untuk mengidentifikasi adanya waste dan mengurangi waste tersebut. Nah kalau kita lihat sendiri toolsnya lean manufacturing itu sebenarnya banyak. Ada Kanban, ini kartu Kanban ya seperti itu. Ada 5S itu Seiri, sebentar saya lupa. Kemudian ada lagi TPM, total ini ada 5S itu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Setsuke. Ya, jadi Seiri itu merupakan ringkas, Seiton rapi, Seiso resik, kemudian Seiketsu itu rawat, dan si Setsuke itu rajin. Ini merupakan bagaimana kita mengimplementasikan 5S tersebut dalam proses produksi sehingga tercipta suatu sistem manufaktur itu yang efisien. Kemudian ada lagi single price law. Nah ini yang biasanya paling seringnya adalah di value stream mapping ya. Biasanya lebih kepada kita menghitung waktu bakunya. Kemudian juga bisa kita lihat dari peta tangan kanan kiri, OPS-nya, operation. Kemudian ada JIT atau just in time production. Ini bagaimana meminimalisir adanya storage atau zero level inventory. Kemudian juga ada lagi TPM, line balancing. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan atau mengoptimasi penggunaan line produksi. Kemudian juga ada TPM atau total productive maintenance. Ini bagaimana kita memanage aset fisik pada pemeliharaan atau peningkatan mesin manufaktur itu untuk mengurangi biaya operasionalnya. Nah, kemudian kalau lean sendiri prinsipnya itu ada yang pertama itu mendefinisikan value-nya, kemudian value stream mapping seperti apa, membuat create flow-nya, kemudian menyeimbangkan, dan akhirnya adanya perbaikan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang manufacturing, ini seringnya adalah tentang VSM atau value stream mapping. Oke. Mungkin itu dulu untuk pengantar dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar atau tuliskan pertanyaan Anda melalui website kampus di umpan balik Kelasisman, atau silakan email ke email saya. Apabila membutuhkan materinya juga silakan tuliskan di kolom komentar dengan email kalian, nanti saya akan kirim. Oke, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.